hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i ila da'an. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita akan melanjutkan kajian penjelasan tafsir ayat-ayat tentang saum. Tepatnya kemarin sudah kita bahas ayat yang ke-185 dan juga kita akan melanjutkan ayat yang ke-186. Firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa seseorang apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka penuhilah seruan-seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Di sini adalah penjelasan diletakkannya ayat tentang doa di ayat-ayat yang menjelaskan tentang saum, menjelaskan bahwa keutamaan doa dikala ibadah saum. Karena itu dari 3 doa yang tidak akan Allah tolak, di antaranya doa orang yang terzalimi, dan juga di antaranya doa orang yang sedang saum, juga doa yang sedang dalam perjalanan. Itu adalah 3 doa yang pasti Allah tidak akan menolaknya. Allah akan memenuhinya dengan, tentunya Allah memenuhi dengan kehendaknya. Itulah di antara keutamaannya. Maka diletakkanlah ayat-ayat saum itu di antaranya tentang doa. Meskipun yang dibahas ini bukanlah mengenai saumnya, tapi mengenai doanya. Artinya doa di kala ibadah saum itu sangat mungkin untuk Allah kabulkan, untuk Allah penuhi. Maka disitulah Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa salah satunya memperbanyak doa ketika ibadah saum, termasuk juga ketika berbuka, berdoa sebentar setelah doa berbuka saum. Disitulah waktu-waktu ijabah doa. Dan juga diletakkannya ayat ini
menerangkan bahwa adanya hubungan antara doa dan juga ibadah saum itu sendiri, bahwa ibadah saum dengan doanya itu adalah mempunyai doa-doa khusus ketika berbukanya, maka disitulah bagaimana ada kehubungan antara doa zahabat zama'u wa talaqil uruku wa sabatal ajru insyaallah dengan doa-doa yang lainnya. Sebagaimana Allah juga memberikan ijabah ketika sepertiga malam terakhir. Itu pun ada hubungannya dengan ayat ini, yaitu saum dengan doa itu sendiri. Di sini dijelaskan asbabun nuzul dalam kitab Lubabun Nukul, diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah bahwa suatu ketika seorang Arab dusun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya perkara tentang sifat Allah. Dia menanyakan, wahai Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau Allah itu dekat, maka aku akan berdoa selembut-lembutnya. Tapi kalau Allah jauh, maka aku akan berdoa dengan keras. Lalu turunlah ayat ini. Sedangkan di riwayat yang lainnya disebutkan bahwa Al-Hasan menceritakan para sahabat-sahabat Rasulullah yang bertanya kepada beliau. Sahabat-sahabat itu mengatakan, di manakah Rabb kami ini? Maka turunlah ayat ini. Jadi menjelaskan bahwa Allah itu dekat. Kedekatannya itu adalah wa wisubihi nafsu wa aqrabu, di mana lebih dekat ketimbang urat lehernya itu adalah ilmunya. Maksudnya ilmunya itu Allah Maha melihat, Maha mendengar, itu sangat dekat. Artinya Allah benar-benar menyaksikannya. Syahadah dari Allah, penyaksian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha melihat apa yang Dia lakukan. Maka semestinya hamba mewujudkan sikap muraqabah, karena memahami bahwa innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu mengawasinya, menyaksikannya. Min hablil warid, itu adalah bagaimana Allah Maha menyaksikan terhadap hamba-hambanya. Disitulah konsekuensinya dia harus adanya muraqabah, dan juga dia harus yakin karena Allah Maha dekat, maka tidak perlulah doa dengan keras-keras, tapi dengan suara yang lembut, suara yang lunak. Allah Maha mendengar dari doanya itu. Maka fa'inni qarib, Allah itu Maha dekat. Kemudian ujibud da'watan da'i idza da'an, Allah mengabulkan orang-orang yang berdoa, yaitu orang yang berdoa kepadanya. Jadi syaratnya itu adalah berdoa kepadanya, hanya berdoa kepada Allah, meninggalkan doa kepada selain Allah. Itulah dari syarat-syaratnya.
dan juga syaratnya juga dia harus memenuhi seruan dari Allah. Dan juga di antara syarat-syaratnya dia harus yakin beriman kepada Allah agar dia mendapat petunjuk. Mengapa mendapat petunjuk? Karena bentuk-bentuk dari ijabah doa itu adalah berbeda-beda. Ada yang dikabulkan sekarang juga, ada yang dikabulkan esok hari atau beberapa saat kemudian, atau ada yang diganti di akhirat, ada pula yang Allah hindarkan dari bencana. Itulah karena itu hamba sangat penting sekali urgensinya mendapatkan rasyid, petunjuk. Disitulah urgensi petunjuk bagi seorang hamba. Karena itu Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak ada tirai pembatas antara Allah dengan hambanya ketika berdoa. Tidak ada tirai. Jadi tidak perlu untuk keras, apalagi bersama-sama. Karena Allah memerintahkan berdoa itu dengan tawadhu, dengan rendah hati. Tadarru'an wa khufyah, merendahkan dirinya dan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Disitulah bahwa tidak ada tirai pembatas. Jadi sekalipun terbesit di hati, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang terbesit di hatinya, apalagi yang dia ucapkan. Karena itu dia harus menghadap kepada Allah, berdoa dan merendahkan diri, lurus, istiqomah dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya semata. Itu diantara tafsir ayat 186. Dan yang selanjutnya ayat ke-187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basiruhunna wa bataku ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama alam lail. Atau di mushaf kita summa atimus siyama ilal lail. Wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatil linnasi la'allahum yattaqun. Yaitu dihalalkan bagi kalian pada malam hari ketika sahur, di siang harinya, malam harinya berbuka, maka berbuka dihalalkan pada malam harinya bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang sampurilah mereka dan ikutilah apa yang telah
Allah tetapkan untuk kalian, dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah saum itu sampai malam, tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan dari Allah. Maka janganlah kalian mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi ayat ini adalah ketika awalnya di Ramadan itu dilarang untuk bersetubuh, maksudnya campur suami istri gitu ya. Kalau bahasa bagusnya campur suami istri gitu ya. Oh iya. Bersetubuh mah untuk yang 17 tahun ke atas gitu ya. Untuk maaf. Gitu. Jadi awalnya campur suami istri itu jadi haram awalnya sebelum turunnya ayat ini. Tapi ada seorang sahabat itu yang dia itu tidak kuat, seolah-olah dia tidak kuat, akhirnya dia bersetubuh pula, campur suami istri pula di malam Ramadan. Akhirnya turunlah ayat ini. Bahkan setelah turun ayat ini, Rasulullah juga melakukan campur dengan istri-istrinya di malam Ramadan. Jadi Allah firmankan untuk memudahkan para hambanya, sekaligus untuk membolehkan mereka bersenang-senang bercampur dengan istrinya pada malam-malam bulan Ramadan. Karena Allah Maha mengetahui, nafsu telah ditetapkan untuk manusia, maka mereka bukanlah untuk membunuhnya, tapi menempatkan syahwatnya pada tempatnya, bukan untuk membunuhnya, tapi pada tempatnya. Ketika belum waktunya, maka janganlah syahwat itu mengumbar berdua-duaan sebelum waktunya gitu. Maka itu adalah perilaku yang Allah haramkan. Wala taqrabuz zina. Karena itu adalah fahisyah, wasa asabila. Itu adalah kekejian dan jalan yang paling jelek. Karena itu adalah bagaimana Allah memberikan hal ini adalah melihat kemampuan hamba-hambanya. Karena itu ada tempat-tempatnya kapan syahwat itu untuk diumbar, yaitu adalah harusnya dengan menikah dan nanti dibolehkan untuk campur suami istri yang Allah tetapkan waktunya. Di antaranya malam-malam bulan Ramadan. Kalau di siangnya berarti batal saumnya. Harus diganti bahkan dengan saum 2 bulan maksudnya. Saum 2 bulan berturut-turut. Dalam suatu keterangan di surat lain, kalau tidak salah dalam surat Al-Mujadalah, Mutatabi'ain, yaitu berturut-turut saum 2 bulan berturut-turut. Karena itu ada salah seorang sahabat yang dia itu kecolongan. Siang harinya dia melakukan campur suami istri, kecolongan dia, tidak kuat. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda kepadanya, maka lakukanlah
tahun 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat itu rada gemes gitu ya, menyesalkan gitu. Kalau bahasa kita rada kesel kayak jami ya gitu. Jadi gini katanya, moro-moro 2 bulan, abi oke tuh tangguh, mohon sabulan oke enggak campur sareng istri abi gitu. Nah gitu. Rasulullah meringankan lagi, berikanlah makan kepada 60 orang miskin. Kata dia, moro-moro kerjaan. Moro-moro abi numpang miskin aja gitu. Maka moro-moro ada abi mah miskin gitu, kata sahabat itu. Maka suatu saat dia duduk termenung. Ya kalau bahasa kita liar sepuguh gitunya, karena gantian, karena gentos, bingung gentos naon gitu. Gentos utang, bingung gentos utang kumaha gitu. Nah, akhirnya Rasulullah diberikan oleh seorang sahabat lain kurma yang begitu banyaknya. Maka kata Rasulullah, berikanlah kepada orang-orang miskin di sekitar kamu. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, tidak ada yang miskin selain aku, selain keluargaku. Ada, subhanallah gitu ya. Maka akhirnya kata Rasulullah, ya sudahlah, sambil tertawa Rasulullah, sambil tertawa, akhirnya berikanlah ini kepada keluargamu. Jadi itulah bagaimana syariat Islam yang begitu memudahkan gitu ya. Sampai ada yang kecolongan campur di siang hari, ternyata diringankan pula. Disitulah hikmahnya Allah memudahkan para hambanya. Karena itu makan dan minum Allah bolehkan ketika setelah matahari terbenam. Kemudian kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah menyerupakan wanita dengan pakaian yang menutupi badan karena ia adalah penutup bagi laki-laki, alias saling melengkapi satu sama yang lainnya. Dan dia adalah pemberi ketenangan padanya. Karena itu diperbolehkan menggauli istrinya dalam hal-hal yang sewajarnya. Dan ketika malam Ramadan diperbolehkan menggauli dengan bercampur. Begitupun sebaliknya, istri boleh menggauli suami dengan sewajar-wajarnya. Ibnu Abbas berkata, para istri itu maksudnya adalah merupakan ketenangan bagimu dan kamu pun merupakan ketenangan bagi mereka. Dan Allah membolehkan menggauli para istri hingga terbit fajar. Maksudnya campur dari malam hari itu sampai terbit fajar maka diperbolehkan. Lalu dia mengecualikan keumuman menggauli istrinya pada malam hari ketika sedang iktikaf. Karena iktikaf itu berdiam diri dengan berbagai ibadah di dalam masjid, ya, di dalam masjid, jadi bukan di rumah. Kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya iktikaf di dalam rumah, ya, hukumnya adalah iktikaf itu cuma iktikafan, gitu ya, cuma iktikaf mainan, gitu ya. Jadi kalau di Al-Quran itu kan ditunjukkan iktikaf itu di masjid, maka kalau di rumah bukan iktikaf namanya. Jadi disitulah
Dia itu di masjid selama 10 malam terakhir menghidupkan 10 malam terakhir itu adalah dengan konsentrasi sepenuhnya ibadah apapun di dalam masjid yang tentunya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit lagi yang terakhir, Oh iya. bahwa kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun. Allah menutup ayat-ayat yang mulia ini, ayat-ayat tentang tauhid, yaitu dengan peringatan kepada mereka agar mereka tidak melanggar dari perintah-perintahnya. Karena itulah bagian dari ketakwaan, yaitu menjauhi dari larangannya, tidak melanggar dari perintah-perintahnya, dan jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang diharamkan, serta jangan sampai mereka melakukan berbagai maksiat. Karena itulah yang semua itu adalah batasan-batasan dari Allah. Hal itu telah diajarkan kepada para hambanya agar mereka menjauhinya, serta taat berpegang teguh dengan syariat Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi tentang hablullah itu maksudnya salah satunya syariat dari Allah. Berpegang teguhlah kalian yaitu terhadap syariat Allah dengan bersama-sama tentunya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah bercerai-berai. Itu adalah bagian dari ketakwaan. Karena itu di ayat sebelumnya Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi bagian dari ketakwaan adalah dengan berpegang teguh dengan syariatnya. Sehingga itulah mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi disitulah ketakwaan dan tentunya terus dipupuk dengan memenuhi syariat Allah. Baik syariat yang kecil dalam misalnya dia itu mengerjakan masuk WC dengan kaki kiri, keluar WC dengan kaki kanan, membaca doa, itu syariat yang kecil. Masuk masjid dengan kaki kanan, membaca doa, keluar masjid dengan kaki kiri, membaca doa, itu adalah syariat yang kecil. Termasuk syariat sholat, saum, zakat, haji dan seterusnya, apalagi dengan hudud, pidana dan seterusnya yang Allah syariatkan kepada hambanya sebagai kemudahan kepada manusia. Dan hendaknya tentunya orang-orang yang beriman menepatinya supaya mereka terus dalam keadaan takwa yang Allah ridhoi terhadap hambanya, yaitu adalah dengan ketakwaan hambanya. Baik, itu selesai dari pembahasan ayat-ayat tentang tauhid. Insyaallah hari Selasa nanti kita lanjutkan, kalau tidak ada halangan, Selasa nanti karena bahasan yang tauhid belum kita selesaikan, maka mungkin kita akan membahas tentang tauhid mengenai makna la ilaha illallah bagian yang kedua. Baik, itu saja. Ada beberapa menit kalau mau bertanya. Tadi nggak nanya. Sudah gitu ya. Sudah kemarin gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan.
Terima kasih, semoga bermanfaat dengan pembahasan ayat-ayat tentang tauhid. Kita lanjutkan tentang risalah Ramadan di pekan depan, tentunya di hari Selasanya tentang tauhid dan juga Rabunya insya Allah pembahasan tentang bagaimana menghidupkan 10 malam terakhir ya. Kalau tidak salah sudah dibahas, tapi saya pikir penting untuk membahas lebih dalam lagi. Baik, semoga kita dikuatkan di 20 hari kemudian sebelum menyelesaikan ibadah tauhid untuk selalu terus-menerus kita istiqomah di bulan Ramadan ini dan juga istiqomah untuk kajiannya. Pekan depan juga istiqomah terus-menerus dan juga sampai nanti tentunya selesai Ramadan kita terus-menerus di istiqomahan kita terus-menerus dengan ketakwaan, tentunya selalu kita pupuk ketakwaan dengan keistiqomahan. Dan juga ditutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di paus? Ya, di pause lah. Ya, sok tuh. Alhamdulillah. Itu